Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradipta Fatwi Dharma, NIM 114210119 dari Blok 2 Praktikum Geomorfologi. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan acara 6 dan 7. Sebelumnya, untuk acara ke-6 ini membahas tentang bentuk lahan asal proses fluvial. Daerah yang dipetakan yaitu sebanyak 3 daerah, yaitu yang pertama Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan grid X 483700 sampai 487300 dan sumbu Y adalah 9671200 sampai 9675200. Daerah itu dipetakan dengan skala 1:25.000 dan pada acara ini dibuat penambang sayatan topografinya. Sedangkan daerah yang kedua yaitu dibuat penambang sayatan yang kedua yaitu sebagian das di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang terletak pada grid X 672000 sampai 681000 dan sumbu Y 921900 sampai 923100. Daerah ini dipetakan dengan skala 1:70.000. Sementara daerah yang ketiga yaitu sebagian das yang berada di Kecamatan Banaran, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak pada grid UTM sumbu X 398.000 sampai 419.000 dan sumbu Y 9.119.000 sampai 9.140.000. Daerah ini dipetakan dengan skala 1:150.000. Kemudian peta terakhir digunakan untuk mencari sinositas sungai yang terdapat pada peta. Berdasarkan pengamatan pada peta dapat dilihat bahwa bentuk lahan yang tampak yaitu bentuk lahan asal proses fluvial. Bentuk lahan ini mencakup sungai dan bentukan yang terbentuk demi aktivitasnya. Terbentuknya bentuk lahan ini berkaitan dengan proses yang terjadi di sungai, baik akibat alirannya ataupun sedimen yang terbawa aliran, seperti halnya yang menjadi poin pengamatan di acara ini. Pengamatan ini berfungsi untuk mengidentifikasi bentukan yang ada pada peta serta morfogenisanya dan menganalisis besar pengaliran air di daerah tersebut beserta potensinya. Untuk peta yang pertama dibuat penambang sayatan topografi dengan sayatan A sampai A aksen menggunakan eksagerasi 125 kali sehingga 1 cm mewakili 2 meter. Bila diamati pada peta tersebut dapat dilihat bahwa bentukan yang paling menonjol yaitu gosong sungai atau poin bar. Gosong sungai ini terbentuk akibat endapan akumulasi sedimen yang terbawa aliran di bagian badan sungai sehingga menonjol di permukaan cukup besar dan relatif stabil. Tak jarang masyarakat memanfaatkan sebagai lahan persawahan atau lahan pertanian. Untuk nilai sinositasnya akan menunjukkan seberapa melengkungnya aliran sungai terkait. Semakin besar nilai sinositasnya akan semakin melengkung aliran sungainya. Sinositas disebabkan oleh adanya longsoran, ingsulan atau erosi lateral yang menyebabkan sungai menjadi semakin melengkung. Ingsutan tersebut akan melengkung mengikuti dataran banjir sehingga membentuk seperti huruf S. Proses ingsutan ini dapat membentuk bentukan seperti danau tapal kuda atau oxbow lake, yang mana ketika sungai bermeander mengalami cut off akibat akumulasi sedimen yang mengendap di pangkal meander. Sinositas pada peta daerah Kabupaten Sukabumi dapat didapatkan dari hasil perhitungan pada masing-masing bagian segmen berdasarkan keseragaman kelekukannya. Berdasarkan pembagian tersebut terbagi menjadi 3 segmen, yaitu segmen 1, 2, dan 3. Segmen 1 memiliki panjang 6 cm
dan panjang alur sungainya yaitu 7 cm pada peta atau 5,11 km pada sebenarnya. Hasil sinusitasnya 17,808% yang termasuk klasifikasi sangat lurus. Segmen 2 memiliki panjang segmen 6,2 cm pada peta atau 4,3 km pada jarak sebenarnya, sementara panjang alur sungainya 8,6 cm pada peta atau 6,02 km pada jarak sebenarnya. Hasil sinusitasnya 27,906% yang termasuk dalam klasifikasi lurus. Sementara segmen ketiga memiliki panjang 6,7 cm pada peta dan 4,69 km pada jarak sebenarnya. Dan alur sungainya itu 11,5 cm pada peta dan 8,05 pada panjang sebenarnya. Hasil sinusitasnya 41,739% yang termasuk dalam klasifikasi lengkung. Rata-rata indeks sinusitas pada sebagian das ini yaitu 29,151% dengan presentasi masing-masing 33,3% dengan perbandingan 1:1:1. Sedangkan pada peta Kecamatan Kulon Progo dibagi menjadi 3 segmen juga, yaitu segmen 1, 2, dan 3. Segmen 1 memiliki panjang segmen 5,6 atau 8,4 km, sementara panjang alur sungainya 5,7 cm atau 8,55 km. Hasil sinusitasnya 1,754% yang termasuk dalam klasifikasi sangat lurus. Segmen kedua memiliki panjang segmen 5,4 cm atau 8,1 km, sementara panjang alur sungainya yaitu 10 cm pada peta dan 15 km pada sebenarnya. Hasil sinusitasnya 46,46% yang termasuk dalam klasifikasi lengkung. Segmen 3 memiliki panjang 6,8 atau 10,2, sementara panjang alur sungainya yaitu 9,3 atau 13,95 km. Hasil sinusitasnya 26,881% yang termasuk klasifikasi lurus. Rata-rata indeks sinusitas pada das ini yaitu 24,878% dengan persentase 33,3% dan dengan perbandingan 1:1:1 dengan klasifikasi lurus. Manfaat mengetahui indeks kelengkungan atau sinusitas sungai adalah untuk menentukan jenis erosi serta mengetahui nilai kelangsungan sungai. Dapat dilakukan untuk mitigasi bencana, di mana apabila indeks sinusitas sungai tinggi maka daerah sungai akan memiliki dataran banjir yang luas. Sinusitas tinggi biasanya menghasilkan dataran banjir sehingga pengelolaan daerah aliran sungai dapat dipetakan dengan bijak. Manfaat yang lain adalah menjadi sumber peluang bagi perekonomian masyarakat dan dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan tanggul atau bendungan sehingga dapat meminimalisir kerusakan tanggul akibat erosi. Mempelajari sinusitas juga dapat digunakan untuk memprediksi debit aliran sungai, menganalisis daerah berpotensi banjir serta penanggulangannya. Sekian dari pembahasan acara 6, terima kasih. Selanjutnya pembahasan acara 7 yaitu bentuk lahan asal proses denderasional. Daerah yang dipetakan yaitu daerah Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dengan grid daerah tersebut terletak pada grid UTM Sumbu X 392.000 sampai 400.000 dan Sumbu Y 9.134.000 sampai 9.140.000. Daerah tersebut dipetakan dengan menggunakan skala 1:50.000 yang artinya 1 cm pada peta mewakili 0,5 km di keadaan sebenarnya. Dalam acara ini, daerah tersebut dipetakan dengan peta kemiringan lereng serta peta arah erosi dan kelas lereng. Pemetaan kemiringan lereng daerah tersebut dibagi menjadi 7 zona sesuai keseragaman konturnya. Zona 1 memiliki range kemiringan lereng yaitu 0,02 derajat sampai 1,55 derajat dengan nilai LS 0,25 dengan warna ungu, dan zona kedua 18,26 derajat sampai 23,62 derajat dengan nilai LS 4,25
dengan warna biru muda. Lalu zona ketiga yaitu 26,56 derajat sampai 29,35 derajat dengan nilai LS 9,50 dengan disimbolkan warna abu-abu. Lalu zona keempat kemiringan lerengnya itu 14,04 derajat dengan nilai LS 1,20 dengan simbol warna coklat. Setelah itu zona kelima dengan kemiringan lereng 7,13 derajat sampai 20,56 derajat dengan nilai LS 4,25 yang disimbolkan dengan warna biru muda. Zona ke-6 11,30 derajat sampai 26,56 derajat dengan nilai LS 9,50 derajat yang disimbolkan warna abu-abu. Dan zona yang terakhir yaitu zona ke-7 yaitu kemiringan lerengnya 7,13 derajat sampai 11,30 derajat dengan nilai LS 1,20 dan disimbolkan dengan warna coklat. Pada klasifikasi kemiringan lereng terdapat 4 klasifikasi kemiringan lereng, yaitu sedikit miring dengan warna hijau, agak curam dengan warna jingga, curam dengan warna merah muda, dan sangat curam dengan warna merah tua. Bila diamati, daerah tersebut didominasi oleh lereng curam. Pada lereng curam itu memiliki tingkat erosi yang cenderung tinggi. Hal tersebut disebabkan karena semakin tinggi atau semakin curam lereng, akan semakin besar pula pengaruh gaya berat pada lereng tersebut, sehingga cenderung mudah mengalami erosi. Semakin besar nilai kemiringan lerengnya, akan semakin besar pula tingkat erosinya. Dengan demikian, dari pengamatan pada peta kemiringan lereng, daerah ini memiliki tingkat erosi yang cukup tinggi. Dan pemetaan arah erosi pada daerah ini dilakukan dengan klasifikasi nilai kemiringan lereng pada klasifikasi tingkat bahaya erosi yang berdasarkan analisa hubungannya dengan faktor penentu terjadinya erosi, atau biasa disebut dengan Universal Soil Loss Equation atau USLE. Berdasarkan perhitungan kemiringan lerengnya itu ada 7 zonasi yang sudah saya sebutkan tadi, dan terdapat 4 klasifikasi warna yang disimbolkan dengan warna ungu, coklat, biru muda, dan warna abu-abu. Bila diamati pada peta erosi yang telah dibuat, daerah ini didominasi oleh klasifikasi ketiga, yaitu warna biru muda, di mana tingkat bahaya erosinya tidak terlalu tinggi. Laju erosi di tempat tersebut tidak terlalu bahaya, dan tingginya laju erosi dipengaruhi oleh kemiringan lerengnya. Semakin tinggi nilai kemiringan lerengnya, akan semakin tinggi pula laju erosinya. Semakin tinggi tingkat laju erosi, akan semakin tinggi pula tingkat bahaya erosinya. Hal tersebut dikarenakan laju erosi berbanding lurus dengan besarnya tingkat bahaya erosinya. Selain itu, tingkat bahaya erosi juga dikontrol oleh faktor-faktor lain. Faktor-faktor tersebut erodibilitas tanah, erosinitas, serta pengelolaan tanaman. Tingginya laju erosi akan berpengaruh pada relief bentuk muka bumi. Laju erosi yang terjadi akan membentuk lahan yang bervariasi sesuai seberapa tinggi laju erosinya. Tingginya laju erosi akan menunjukkan bentukan yang memiliki sisa atau jejak erosi atau pengikisan. Semakin tinggi laju erosinya akan membentuk bentukan yang memiliki kenampakan seperti alur ikir-ikir yang semakin besar pula. Adanya ikir-ikir merupakan salah satu jejak atau sisa terjadinya proses erosi yang menunjukkan bentukan terdenudasi. Contohnya yaitu pegunungan atau bukit terdenudasi atau denudasional. Tingginya laju erosi dapat mempengaruhi tingkat bahaya erosinya. Laju erosi yang tinggi dapat menimbulkan bahaya erosi yang tinggi pula. Bila diamati pada peta, daerah ini memiliki tingkat bahaya erosi yang cukup tinggi. Bahaya erosi yang terjadi mungkin berupa landslide, erosi alur atau lembah, atau erosi yang lainnya. Ditambah pula daerah ini
banyak dilalui sungai sehingga berpotensi meningkatkan laju erosi yang terjadi, sehingga bahaya erosinya juga dapat meningkat. Bahaya ini dapat diminimalisir dengan pengelolaan drainase yang baik, sehingga potensi bahaya erosi tidak semakin besar atau bertambah. Selain itu, penggunaan lahan juga perlu diperhatikan guna meminimalisir bahaya erosi yang mungkin terjadi. Sekian pembahasan acara 6 dan acara 7 dari saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.